Halo guys, saya hari ini ada di Kediri. Saya ingin mengulik ada duet pembalap yang sangat kompak ya guys ya, pembalap dari tim Wijaya Racing Kediri. Di beberapa event terakhir ini mendominasi di kelas 201 dan 402. Saya itu penasaran pengen mengulik Mas Raka dan Adit Koko. Ngobar kali ini bersama Adit Koko dan Raka Komang. Let's go. Halo, apa kabar? Mas Adit, Mas Raka. Halo. Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, ini dia guys, pembalap yang saya bilang itu kompak banget. Nggak tahu kenapa. Dan di beberapa event terakhir ini sangat mendominasi di setiap kelasnya, di track 402 maupun di 201. Nah, ini saya pengen ulik nih. Gimana nih? Nggak apa-apa kan saya ulik? Nggak apa-apa mas. Oke, kompak kan guys ya. Mas Raka dan Mas Adit Koko berdua asli Kediri. Saya Kediri. Mas Raka? Saya Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Saya kira dua-duanya Kediri nih. Oke. Mas Adit dari kecil sampai besar di Kediri. Iya, dari kecil sampai sekarang. Sampai sekarang di Kediri. Lokal Kediri. Lokal. Mas Raka? Kalau saya di Banyuwangi, mulai di Kediri tahun 2017-an. Mulai ke Kediri itu pertama ikut Mas Aris atau mungkin sebelum ikut Mas Aris pernah ikut tim Kediri juga? Tim Tulungagung sih mas. Oh, Tulungagung. Iya. Terus habis itu diajak sama Mas Haris. 2017. Iya. Asli Banyuwangi guys, ujung Pulau Jawa, ujung timur ya. Iya. Jauh banget sih. Kalau saya dari Jogja ke Banyuwangi, wah jauh banget ya. Dari Kediri Banyuwangi juga jauh ya. Jauh. 12 jam. Oke, Raka Komang, asli nama Raka Komang. Bukan sih mas, nama asli itu Komang Bagus Gigi Javenda. Komang Bagus Sigit Gigi. Gigi. Gigi Javenda. Oke, Raka berarti nama panggung atau? Ya, dulu sih apa tuh pernah sakit-sakitan mas. Terus habis itu ngambil dari nama adik saya. Kalau Mas Adit sendiri, nama asli? Adit Setiawan. Adit Setiawan. Berarti Koko nama panggung. Iya. Itu Panggilan. apa itu? Ya panggilan anak-anak desa lah mas. Artinya apa itu Koko? Nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Nggak tahu. Oh. Unik ya guys ya. Mungkin dia kecil seperti botolnya Coca-Cola itu. Oh, jadi Koko gitu. Sampai sekarang dinamai nama panggilan dari dulu sampai sekarang nggak tahu artinya. Nggak. Tapi Mas Adit iya aja gitu. Iya aja. Ya udah dari kecil ya. Tapi lebih akrab dipanggil itu ya. Iya. Adit Koko daripada Adit Setiawan ya. Iya. Unik ya guys ya. Oke, saya suka banget ini ngobrol ini karena lucu. Ya karena kalau di sirkuit saya lihat itu kayak kembar gitu kan, sama gitu kan jalannya, dan apalagi kalau nyeting di pedok sama gitu. Tapi kalau di bengkel seperti Tom and Jerry mas. Iya gitu. Iya. Dia yang paling jahil tapi. Oh. Iya kah? Iya. Iya. Kelihatannya diem tapi paling jahil. Oh iya, Mas Adit itu kelihatannya diam, jarang banyak ngomong, tapi ternyata jahil. Jahil dia, paling jahil. Anak-anak sering jahilin. Saya yang paling sering jahilin kami. Oh, jadi saya tahu nih ya, Mas Adit ternyata orangnya jahil ya guys ya. Oke, nah Mas Adit sama ini Mas Adit dulu nih. Mas Adit paling suka naik motor apa sih?
Kalau saya suka semua, Mas. Suka semua? Iya, suka semua. Nggak ada kayak aku paling kayak misal naik FU 200 apa Ninja standar kayak ini karakterku banget nih. Nggak ada, sama semua? Iya, sama semua, Mas. Kalau Mas Raka? Kalau saya sih ya hampir sama Mas, tapi paling suka itu 2 tak. 2 tak paling suka. Kenapa itu? Ya apa ya Mas, lebih greget. Oh, gara-gara 2 tak. Ya. Gara-gara 2 tak ya gitu. Karena mulai pertama balap itu belajar dari Fish Air. Dulunya Fish Air Ya, belajarnya. Fish Di situ nyoba 4 tak. Enak juga sih Mas. Enak. Iya. Oke. Tapi beneran oke, kolaborasi yang sangat banget luar biasa sih ini Mas. Siditnya Mas Adi dan tapi Mas Ray masih pemula ya? Masih pemula. Tahun depan? Insya Allah pemula. Masih pemula. Insya Allah masih pemula. Pemula terus saja enak gitu. Kalau bisa Mas. Iya. Bisa main open, bisa main pemula gitu ya, double gitu. Nah, tapi perjalanan boleh diceritakan dulu nih, perjalanan Mas Raka untuk meraih seperti sekarang ini kan mungkin saya kira sih banyak lika-likunya sih. Seperti apa sih ini perjalanannya dari awal nih, kenal siapa dulu, belajarnya sama siapa, bisa naik motor ini, belajar naik 4 tak, 2 tak, bisa konsisten, itu seperti apa sih ceritanya? Ya dulu itu pertama aku cuma ikut-ikutan anak-anak aja Mas. Pertama ikut anak-anak naik Fish Air, naik Fish Airku sendiri. Aku diudik sendiri, ngarep sendiri. Terus habis itu aku ikut sama bengkelnya YRC. YRC itu? YRC orang Banyuwangi. Orang Banyuwangi. Ya, deket rumah sih Mas. Di situ naik FU limiter. FU limiter Ya, itu pertama. Ya, belajar itu naik FU limiter. Habis itu ada yang namanya itu bengkel IMS, belakang rumah saya. Banyuwangi. Iya. Oke. Itu naik Supra 175. Supra 175. Iya. Nah, habis itu kan dimarahin sama orang tua. Terus aku buktiin aku ikut event. Eventnya di Banyuwangi. Ya. Pertama di Banyuwangi. Ikut punyanya KFO. KFO itu yang tadi Mas Bancet tadi yang ngajarin. Naik motor Jupiter 130. Masih zamannya 115 tune up sama 130 itu. Habis itu dapat juara sampai di eventnya ARS Bali di Bali. ARS iya ya di 15 ya. Iya. Itu final kalau nggak salah ya? Final. Iya, finalnya di Bali ya. Ikut kelas Fish Air 116 juara 1 terus sama bracket. Juara 1 itu. Habis itu di tahun 2016 saya ikut yang namanya Eko Tompel. Itu orang Banyuwangi juga. Oh, Banyuwangi juga. Banyuwangi. Nah, itu. Habis ikut itu ditarik sama namanya Mas Haris. Haris. Ya. Mas Haris Jaya. Oke. Ada teman saya yang dari Banyuwangi, dulunya itu kesini Mas, pengen belajar sharing sama Mas Haris. Habis itu ada event di Jember tahun 2016 akhir. 16 akhir. Ya. Itu nawarin saya buat joki pemula sama Karis Denan. Terus kalau opennya Mas Adit pas main di mana ya, di Cangkal di mana pokoknya main di sana Mas. Di daerah pulau, barat. Ya, di luar. Luar pulau. Ya, Oke. Dibagi. Terus kan saya ikut Mas Haris. Habis itu 2017 ada event di Blitar di Kanigoro. Itu dihubungi lagi, suruh kesini, ditanyain masih sekolah apa udah lulus? Udah lulus. Ya udah kalau gitu, kalau udah lulus mau di sini sampai lama. Ya nggak apa-apa. Ya wes bawa baju yang banyak ya. Bawa baju yang banyak. Ya sampai sekarang ini Mas. Oke. Berarti cukup perjalanan yang nggak gampang sih menurut aku. Iya. Banyak orang, melibatkan orang banyak banget ya. Iya. Ya benar-benar ya masyarakat niat banget ya benar dari dulu ya. Iya emang Mas. Pengen dari dulu tuh pengen pertama balap itu pengen ikut timnya Wijaya
dan sampai sekarang kesana. Dari dulu emang ngefan gitu. Ngefan. Kayak pengen banget gitu sosok Wijaya Racing Kediri itu seperti apa gitu. Iya. Dulu itu lihat Mas Adit sama Mas Davi. Davi Mini. Iya. Gary itu masih zamannya itu pengen banget ikut sama Wijaya, pengen. Berarti ngefan dulu sama Mas Adit. Dulu, tapi sekarang kayak Tom and Jerry. Dulu melihat Mas Adit seperti apa sih? Orangnya kayak sombong kah atau mungkin cuek apa galak atau seperti Enggak apa? sih Mas, kalau orang yang belum tahu sama Mas Adit, orangnya itu cuek. Belum tahu apa nih? Belum tahu Iya. pacaran, belum tahu Maksudnya belum apa gitu. belum mengenal Mas Adit lah. Oh, belum kenal Mas Adit. Oke. Belum mengenal Mas Adit itu orangnya cuek. Oke. Cuek. Tapi Nggak aslinya mau enggak? tahu dia. Nggak mau tahu. Tapi aslinya murah senyum, Iya. kan, baik, tidak sombong, kan. Jahil juga. Jahil. Terungkap sekarang guys. Terus Mas Adit nih, kalau boleh tahu, seperti apa sih perjalanan karirnya Mas Adit? Siapa saja nih yang mungkin yang ngajarin dulu sampai hingga Mas Adit sampai sekarang nih konsisten bawa motor di jalur podium? Kalau pertama ya Mas, yang berjasa ya Mas Ferry itu Mas. Mas Ferry. Iya, dulu yang pertama ngajarin balap kayak Fish, Ninja, kayak dipelajari terus, Matic kayak gitu. Terus habis itu ya terus sih setiap minggu pokok sama Mas Ferry terus. nyeting terus ya gitu. Terus kayak empatak itu dipelajari sama Mas Ari Togok. Ari Togok. Kayak gitu. Lama-lama aku Mas. Lama? Iya, di Mas Ferry juga lama. Di Mas Togok juga lama banget ya. Udah kayak kakak adik tuh. Sama Sari juga? Iya, sama Mas Ari Togok gitu. Setiap hari pokok liaran dong. Pokoknya setiap hari liaran terus habis itu diajak sama Mas Aris ini. Dulu itu. Cuma ya motornya nggak kayak sekarang. Dulu masih sedikit ya, mungkin ya. Sedikit. Nah sekarang kan full. Ya sekarang full. Apapun ada ya. Keren Mas Haris. Apa showroom? Showroom sih. Kalau enggak, kalau showroom kan mungkin satu tipe. Iya. Iya kan. Kalau ini kan banyak. Matic ada, 2 tak. Iya. Herek. Ada yang campur. Yamaha. Campur. Iya kan campur. Iya, campur. Kalau Mas Adit, Mas Raka, mungkin pengalaman apa sih yang masih dikenang sampai sekarang nih, yang nggak bisa dilupakan nih sebenarnya? Mas Adit dulu nih. Kalau saya ya prestasi Mas. Prestasi Ya. apa ini, juara umum Ya, apa? juara umum kayak gitu. Ya di Jatim, Di kayak Jatim. di luar pulau kayak gitu kan pastinya. Wah, aku pernah juara umum di sini kan. Paling berkesan di luar pulau di daerah mana? Kalau saya di Jayapura. Jayapura. Pernah di Manokwari. Wow. Terus di Kaimana. Terus di Makassar. Di Makassar. Lombok, Bali. Banyak banget Batam. dong. Jam terbangnya Mas Adit ya, itu juara umum semua itu? Ya, maksudnya yang juara umum. Kalau juara umum ya di Bali sering. Di Bali. Terus kemarin ya terakhir sebelum Covid ini di Makassar. Di Makassar. Ya, itu dapat Revo sama Wang. Yang pertama Wang, yang kedua Revo. Yang Makassar 2019? Ya. Oke. Kan itu Covid itu. Iya, itu Covid ya. Oke. Jam terbangnya udah hampir keliling Indonesia ini. Nah, Mas Raka sendiri nih, apa ya nih kenangan mungkin ya, atau momen yang tidak bisa dilupain sampai sekarang? Kalau momen buruk Mas ya, ngomongin momen buruk dulu. Ya, oke. Momen buruk itu dulu setting PCR
jatuh. Hmm. Nah, jatuh habis itu Apa yang patah? nggak ada yang Oh, patah, nggak cuma ada. cuma aspalnya aja mas yang kasihan. Nah itu habis itu apa itu di setting, ada temennya kakak yang bilangin kakak kalau saya itu katanya balap liar. Nah itu Ada yang laporan. ya laporan di apa itu di jatuh sama kakak, dipukulin aku. Yang laporan itu? Atau Enggak, saya oh kau dipukulin sama kakak, suruh pulang. Ya udah itu cuma, terus habis itu ini ngomongin yang prestasi. Ya, Nah, momen prestasi mas, ya sering dapat juara umum. Juara Di umum? Ya di Jawa Timur, terus di Bali juga pernah. juara umum. Ya Juara umum di Jawa Timur itu di mana itu? Di daerah mana? hampir setiap tahun mas. Daerahnya di Malang, Kediri, Di mana ya? Di Tulungagung. Tulungagung. Nah, terus di apa itu? Di mana? Blitar. Blitar, Bali pernah. Bali. Ya hampir setiap tahun sih. Tapi itu udah posisi udah ikut Wijaya. Iya, ikut Wijaya. Terakhir mungkin ya, menurut pandangan Mas Adit dan Mas Raka nih, sosok Mas Aris Wijaya, seperti apa sih Mas Raka dulu? Kalau saya ngelihat Mas Aris itu orangnya enak mas, santai. Orangnya santai. Dan di samping itu orangnya Mas Aris itu kalau kita kerja ya kerja, kalau kita main ya main, gitu. Ada waktunya kita kerja, ada waktunya kita main. Dan sosok Mas Aris itu kalau kita salah pasti dimarahin, tapi orangnya kalau habis marahin udah ya udah gitu mas. Kayak udah biasa lagi. Iya gitu. biasa lagi. Enak mas kalau orangnya Mas Aris. Salut sama Mas Aris. Salut gitu. Iya. Dan di samping itu jadi bapak pengganti kalau di sini. Berarti bapak, iya kalau di Kediri jadi bapaknya Mas Iya. Raka gitu. Oke. Kalau Mas Adit sendiri seperti Kalau apa nih Mas saya Adit? ya seperti bapak juga mas. Terus kalau saya ya mas, kalau balap di mana aja pasti dibilangin ya gitu loh. Maksudnya kamu harus maksimal, harus gini. Bentuk ya, support banget ya? Support banget kayak gitu loh. Salutnya ya kayak gitu mas, kan jarang ada kayak gitu Iya, mas. meskipun di mana aku gitu. di luar pulau, di balap liar di mana, ini pasti bilangnya gitu. Meskipun balap nggak sama Mas Aris gitu. Iya, masih di luar pulau kayak gitu mas. Kamu harus maksimal. Jaga nama baik. Kayak gitu, enaknya kayak gitu mas. Sebenarnya Support lah. sosok leader yang baik ya, bagi Mas Aris ya. Iya. Baik Gitu ya. emang. baru saya tahu ya guys ya, ini kita dapat pengetahuan baru dari Mas Raka dan Mas Adit. Nah ini buat akhir 2021, evaluasi apa nih yang bakal dirubah tahun ini untuk tahun depan nih Mas Adit dulu nih? Kalau kan ini buat apa ini mas? Buat mungkin balapan ya? Ya buat ya dimaksimalin lagi mas motornya. Motor-motornya. Ya buat biar bisa juara lah. Kayak gitu. Buat mungkin cara naiknya Mas Adit atau startnya ada yang diperbaikin nggak sih? Kalau itu ya bisa juga mas, diperbaikin motor harus pas lah, pokok pas PD ya gitu. Berarti siap menyerang ya, tahun musim balap 2022. Iya. Oke, masyarakat sendiri nih, apa ini evaluasi itu buat tahun ini nih? Kalau buat tahun kedepannya sih bisa konsisten lagi, nah terus memperbaiki diri lagi mas, juga belajar lagi, terus habis itu ya biar sukses lagi lah mas kedepannya. Bener, amin. Iya. Amin. Terima kasih buat masyarakat Mas Adit. Iya, sama-sama. Nah, ini kasih pesan nih buat sobat-sobat Maniac Racing, mungkin pembalap yang baru mau mengenal racing atau mungkin masih pemula, mungkin ingin kayak Mas Raka, ingin kayak Mas Adit. Seperti apa ini? Mungkin ada yang bisa disampaikan.
tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat, jangan menyerah. Pasti ada cobaan yang harus dilalui, ya kan Mas? Pasti ada cobaan. Itu jangan Tetap semangat aja. Iya. Kalau ngejar cita-cita. Kalau cobaan mesti ada sih. Iya. Iya. Makanya pesannya juga tetap semangat aja. Tetap semangat. Mas Adit apa ini? Kalau saya ya semangat, kalau belajar hati-hati ya, Ya, gitu loh Mas. Hati-hati. Hati-hati. Lihat sikon. Ya lihat sikon, kalau mau nyeting mau apa kan biasanya searah itu Kayak gas, tadi ya, iya. gitu. Harus sepi dulu ya gitu loh Mas. Membahayakan. Tiba-tiba ada bis nyalip. Ya. Wah, kalau kita nggak siap gitu ya selesai kan. Selesai. Oke, terima kasih ya guys ya, kita bincang-bincang hari ini, dan Mas Adit dan masyarakat tetap di rumah aja. Saya keluarga Anda, stay at home with Maniac Racing Indonesia. Bye.